DPD RI yang bersama-sama menjalankan tugas konstitusional demi kepentingan daerah dan negara. Dalam setiap langkahnya, DPD RI terus membangun sinergi dengan DPR RI, pemerintah, dan berbagai lembaga negara. Karena membangun Indonesia adalah sama dan memajukan daerah adalah jalan menuju Indonesia yang lebih kuat. DPD RI akan terus menjalankan amanat konstitusi sebagai setiap suara dari daerah menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan nasional melalui penguatan fungsi legislasi, pengawasan, dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah maupun DPR RI. Komite 1 DPD RI terus penerapan sistem merit berbasis digital. Apa saja yang menjadi catatan penting dan apa yang diharapkan masyarakat dari pemerintah ke depan, kita akan membahasnya bersama Fat Pahdepi selaku Deputi 1 Bakom RI. Selamat pagi Mas Fat. Selamat pagi Zila, apa kabar? Baik, terima kasih sudah menemani saya di sini ya, Mas Fat ya. Ini event yang sangat penting. Benar, kita ngobrol-ngobrol. Siap. Nah, Mas Fat, kalau kita lihat momentum dari sidang tahunan ini kan untuk penyampaian pencapaian kinerja begitu. Betul. Ya. Nah, kalau selama ini pemerintah sudah menjalankan sejumlah program unggulan dalam waktu yang relatif singkat begitu ya, 2 tahun gitu. Nah, dari sisi pemerintah sebenarnya capaian apa sih yang paling menunjukkan bahwa arah kebijakan dari Prabowo Gibran ini sebenarnya sudah berada di jalan yang tepat? Baik Zila, hari ini kita berada di satu momen yang sangat berharga dan penting bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama karena kita hidup di dalam sistem demokrasi. Kali ini kita akan mendengarkan pidato Presiden yang akan melaporkan kinerja pemerintah Republik Indonesia sepanjang tahun 2026 ini, dan juga mungkin dalam pidato ini akan dilaporkan juga apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam hampir 2 tahun terakhir. Jadi sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahan Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka ini sampai hari ini sudah 663 hari. Hampir 2 tahun, tapi belum genap 2 tahun, nanti bulan Oktober akan genap 2 tahun. Nah, dalam 663 hari itu sudah ada 121 kebijakan transformatif yang dihasilkan oleh pemerintahan ini, dan semuanya berorientasi kepada kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Jadi kalau kita hitung sebanyak 121 kebijakan itu artinya pemerintahan ini ya meskipun tidak begitu prosesnya gitu ya, tapi rata-rata 5 hari ada kebijakan besar, ada kebijakan penting untuk kepentingan rakyat Indonesia, dan itu punya empat dimensi atau 4 prinsip yang dipegang atau yang dikerjakan oleh pemerintahan ini. Prinsip yang pertama adalah menjalankan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden di setiap kesempatan juga kepada jajarannya adalah menjaga kepentingan inti nasional yang vital. Ini juga nanti akan kita dengarkan dalam pidato Bapak Presiden bagaimana pencapaian-pencapaian yang sudah diperoleh, terutama dalam rangka menjaga kepentingan nasional yang inti dan vital itu. Kemudian yang ketiga, ini mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi memang kebijakan-kebijakan Bapak Presiden Prabowo ini sifatnya transformatif, fundamental,
dalam hal ekonomi, dalam berbagai hal, karena Bapak Presiden ingin secepat-cepatnya gitu melakukan transformasi untuk mengatasi kesulitan rakyat, dan keempat adalah berorientasi pada kepentingan rakyat dan generasi berikutnya. Oke, baik. Mas Fad, kita lihat dulu ini situasi yang ada di dalam gedung paripurna DPR MPR. Kita lihat bagaimana sepertinya sudah mulai banyak begitu ya yang tiba, yang hadir, dan juga sudah mulai, karena kalau kita lihat juga tadi dari sini sudah banyak yang hadir dan siap untuk mengikuti sidang tahunan DPR RI dan juga mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Kita lihat di sini juga memang banyak persiapan juga sudah dilakukan, karena nantinya juga Ketua DPR Puan Maharani ini menyampaikan sebelumnya bahwa akan ada 8 tamu kehormatan. Ini mereka yang memegang atau yang mendapat manfaat dari pemerintah, tapi untuk datanya siapa saja 8 orang ini kita belum mengetahui. Yang pasti ini akan menjadi surprise dan kejutan begitu ya, dan tentunya memang kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun kemarin, sidang tahunan kali ini memang sedikit lebih, bukan dibilang berbeda, tidak berbeda-beda juga ya, tapi memang agak lebih bersiap begitu ya, dan juga mencegah hal-hal yang memang tidak diinginkan, seperti beberapa hal yang memang dinotis untuk ditiadakan ataupun diganti atau ditertibkan begitu, agar sidang tahunan di hari Jumat ini tanggal 14 Agustus berjalan dengan hikmat dan juga mencapai tujuannya gitu. Kita akan lihat juga tadi ada beberapa juga anggota DPR yang telah hadir, yang sudah berseliweran, yang akan siap mengikuti sidang tahunan, karena kita juga akan bersama-sama mendengar pidato kenegaraan Presiden Prabowo terkait dengan pencapaian program-program prioritasnya yang selama ini telah dijalankan hampir kurang lebih 2 tahun ya, meskipun belum genap 2 tahun. Kita juga akan lihat bagaimana nanti rencana-rencana ke depan, khususnya di tahun 2027, apa saja yang akan disampaikan Presiden Prabowo terkait dengan program prioritasnya, di mana salah satunya itu mengenai MBG, pendidikan, kesehatan gratis, swasembada pangan yang selama ini juga terus digaungkan oleh Presiden Prabowo, dan salah satunya juga mengenai infrastruktur di desa ya, di mana juga telah membangun beberapa jembatan antar desa yang telah menghubungkan antar desa, dan infrastruktur atau perbaikan infrastruktur juga terus dilakukan. Dan pemirsa, kita akan lihat juga di mana di gedung DPR, tepatnya di gedung Kura-Kura, ini sudah banyak tamu-tamu yang hadir di hall, di red carpet begitu ya, dan juga ada di gedung atau di selasar ya, di selasar utama gedung DPR, tepatnya di gedung Nusantara 2. Kita melihat ini juga teman-teman dari media juga telah bersiap begitu untuk menyambut kedatangan para anggota DPR yang akan mengikuti sidang tahunan DPR RI dan juga MPR RI. Dan kita akan melanjutkan bertanya begitu ya kepada Mas Fad. Kalau kita tadi kan Mas Fad bilang sebenarnya masih fokus ya untuk program prioritas begitu, karena MBG ini kan jadi salah satunya ya Mas ya. Kalau kita lihat, nah ini juga mendapat perhatian publik nih Mas. Kita tahu dengan segala apa ya problematik yang ada dan respon positifnya juga gitu. Tapi gimana sih pemerintah memastikan bahwa program ini tuh bukan cuma soal jumlah penerima, tapi benar-benar memberikan dampak, karena kita tahu juga BGN juga tengah berbenah di luar atau di luar situasi yang ada begitu, saat ini juga sudah menunjukkan perbaikannya begitu. Seperti apa Mas Fad? Ya, MBG dalam 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan sudah beberapa kali mengalami perbaikan, dan itu menunjukkan bahwa komitmen pemerintahan ini untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat Indonesia. Ada terus evaluasi, tapi kan utamanya adalah ingin memberikan yang terbaik kepada rakyat Indonesia. Dalam hal ini adalah gizi dan pangan. Jadi kita harus lihatnya dari umbrella polisinya. Dalam hal ini umbrella polisinya adalah swasembada pangan yang ingin dicapai oleh Bapak Presiden. Di saat pertama kali dilantik, dalam pidato kenegaraan pertama waktu itu disampaikan target swasembada pangan ini 4-5 tahun akan dicapai. Tapi hari ini di pidato kenegaraan